Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ada salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tentunya kita sudah sering mendengar redaksi hadis seperti ini. Dan kita sebagian besar sudah paham maksud daripada tiang itu apa. Pokok agama atau penyangga suatu bangunan, rumah nggak ada tiangnya bisa roboh, masjid nggak ada tiang-tiangnya begini juga bisa roboh. Wa fiha asyru khisalin, dan di dalam sholat itu ada 10 hal. Ada 10 hal. Yang pertama zainul wajhi. Sholat itu akan menjadikan wajah seseorang itu cerah, ada cahayanya. Zainul wajhi. Sehingga di dalam keterangan yang lain, siksaan orang yang meninggalkan sholat itu kan ada 15 siksaan. Di antara siksaan tersebut adalah hilangnya tanda-tanda kesolehan di wajah orang tersebut. Jadi sebenarnya orang yang sholat dan orang yang tidak sholat itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau seseorang itu peka, akan mengetahui mana wajah-wajah orang yang sholat dan mana yang tidak. Wa nurul qalbi, dan sholat itu akan menjadi cahaya di dalam hati seseorang. Kalau ingin hati kita itu terang, ya disinari dengan sholat. Kalau sudah terang, tidak ada kegelisahan, tidak ada kesusahan, tidak ada stres dan lain sebagainya. Orang hatinya sudah lapang, sudah terang, dipenuhi dengan cahaya sholat. Wa rohatul badan, dan sholat itu akan menjadikan badan ini relaksasi, rileks. Pikiran butuh istirahat, badan butuh diistirahatkan. Maka istirahat yang terbaik untuk merelaksasikan badan kita, pikiran kita itu adalah dengan sholat, bukan dengan tidur. Kadang-kadang orang itu kerja seharian, berangkat pagi pulang malam kerja, sampai tidur masih mimpi kerja, nggak ada istirahatnya. Padahal niatnya tidur itu istirahat. Tapi istirahat yang terbaik itu adalah dengan sholat. Dengan hanya beberapa menit saja, itu sungguh sangat bermanfaat bagi badan kita, bagi hati kita, bagi pikiran kita. Bisa dibedakan, bisa dirasakan. Seseorang kerja dari pagi sampai siang, duhur, istirahat, tanpa dia sholat, langsung ngobrol, ngopi, makan di restoran. Beda dengan orang yang kerja dari pagi sampai siang istirahat, ke masjid, sholat dulu. Itu semangatnya beda, ketenangan jiwanya beda, dan itu sangat-sangat bisa dirasakan. Maka istirahat yang terbaik itu adalah sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan pada Bilal, arihina ya Bilal, arihina ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami, istirahatkan kami. Rasulullah ini kan manusia yang paling sibuk. Sibuk dengan Allah, sibuk dengan umat. Sehingga dengan sholat itulah beliau itu bisa beristirahat. Ngurusin umat itu berat. Macam-macam orang datang dengan berbagai macam permasalahan. Nggak ada sepinya. Nah ini, sehingga Rasulullah itu manusia yang paling senang dengan sholat, dan manusia yang paling menunggu datangnya sholat. Kalau kita itu sudah sampai makom itu apa belum? Kapan ini waktu zuhur tiba, ini kapan asar tiba? Apakah kita sudah menunggu seperti itu, mengharapkan? Kita keluar dari masjid selesai sholat zuhur, pikiran kita kapan ya asar, bentar lagi ya asar. Nah, kalau kita kan menunggunya, waduh sebentar lagi, seakan-akan berat dengan waktunya sholat. Waduh sebentar lagi asar nih, waduh sebentar lagi maghrib nih. Seakan-akan ada tekanan dalam waktu itu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Menunggu sholat itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah hiburan, sebuah istirahat yang paling menyenangkan. Wa unsun fil qarbi, dan sholat fil qabri, dan sholat itu akan menjadi pembahagia, penghibur nanti orang-orang di alam kuburnya. Nanti kita semua itu akan mati. Hidup ini ada waktunya. Dan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ada kontraknya. Dan nanti orang-orang yang menjalankan sholat waktu hidup di dunia, di alam kuburnya dia akan menjadi orang yang bahagia. Dihibur dengan sholatnya. Beda dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Waktu hidupnya nggak mau sholat,
tarikus sholah, meninggalkan sholat, nanti di alam kuburnya dia akan tersiksa, ditemani dengan ular yang begitu besar namanya Sujaul Aqra, ular hitam yang besar, kepalanya botak. Kenapa kepalanya itu botak? Karena terkumpulnya racun di kepalanya ini yang begitu ganas, sampai kulit kepala ular tersebut itu mengelupas-ngelupas itu loh, saking ganasnya racun tersebut, sehingga dikatakan kepalanya botak. Orang yang menjalankan sholat di alam kuburnya dia akan bahagia, jangan khawatir, yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa munzilur rahmah, dan sholat itu akan menjadi penyebab rahmat ampunannya Allah itu akan turun kepada kita. Wa miftahus sama, dan sholat itu akan menjadi pembuka langit. Innal musalli la yaqra'u babal mulki, sesungguhnya orang-orang sholat itu sedang mengetuk pintunya sang raja. Kalau kita sering mengetuk pintu, lama-kelamaan akan dibukakan oleh sohibul bait, orang yang punya rumah. Orang yang sholat sehari 5 kali, seakan-akan dia mengetuk pintu langit itu 5 kali. Pasti akan dibukakan oleh Allah. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau orang sholatnya seminggu sekali, setahun sekali, ini kadang-kadang ngetuk sekali, pergi lagi. Dikira main-main ini orang. Ini orang main-main. Ada yang ngetuk setahun kali. Ini mungkin jin penunggu. Nah itu. Tapi kalau kita ngetuknya pintu tersebut 5 kali dalam sehari, bahkan ditambah dengan sholat-sholat yang lain, itu pasti orang yang punya rumah akan cepat-cepat ngetuk. Ini pasti orang penting, orang yang butuh betul. Begitu juga kita sholat menghadap kepada Allah, mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Wasiklul mizan, dan sholat itu akan memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Wa mardatur rabb, dan sholat itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap hambanya. Wa samanul jannah, dan sholat itu akan bernilai surga. Wa hijabu minan nar, dan sholat itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Yang betapa berat neraka itu. Berdoalah kepada Allah agar kita senantiasa betul-betul diselamatkan dari panasnya api neraka. Tidak akan ada yang kuat. Siksaan yang paling ringan saja di neraka itu, sekali kita menginjakkan kaki di neraka, itu langsung otaknya itu mendidih. Itu paling ringan-ringannya. Jadi kalau berdoa dimentokin, ya Allah jangan sampai masuk neraka, meskipun hanya sebentar. Kalaupun toh memang diwajibkan masuk ke dalam neraka, jangan sampai tersentuh apinya neraka. Dengan sholat ini akan menjadi hijab, dengan sedekah itu akan menjadi hijab, dengan saum itu akan menjadi junnah, benteng dari api neraka. Jangan main-main dengan neraka, nggak apa-apa, paling sebentar. Itu kan perkataan orang-orang yang tidak beriman. Lebih lama nanti di surga. Kalau kita itu mampir di neraka, paling nggak lama. Oh jangan, nggak lamanya itu bisa ribuan. Sebentar saja itu kita nggak akan mampu. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan dari neraka. Sedetik pun jangan kami masukkan ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah merobohkan agamanya. Roboh, ibarat rumah itu roboh kalau enggak salat itu. Rumahnya ada, tapi roboh. Rusak ya, itu rumahnya mana? Itu rumahnya roboh, rusak. Kira-kira bisa ditempatin nggak? Nggak bisa, nggak bisa dimanfaatkan. Begitu juga orang yang mengaku muslim, KTP-nya Islam, dilihat betul Islam, tapi dia nggak sholat, ya cuman sekedar KTP saja, cuman sekedar embel-embel agama saja, nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun kita jaga sholat, didik anak-anak kita itu mengenai sholat. Biasakan mereka itu sedari kecil melihat orang-orang yang sholat. Bagaimana caranya? Kita sebagai orang tua harus selalu tampil di depan mereka menegakkan sholat. Karena akhir zaman ini betapa banyak anak-anak muda yang begitu entengnya meninggalkan sholat. Padahal orang yang paling buruk itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Amal yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah urusan sholat. Sehingga apabila kita benar-benar menjaga masalah sholat kita, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dijaga sholatnya itu dengan baik, maka Allah akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang yang selalu menegakkan sholat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.